mengepung rumah Rudi, belasan personil Polsek Sunggal dan Brimopolda Sumut mendatangi lokasi untuk mengevakuasi Rudi ke Mapolrestabes Medan guna proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasyah. Teman-teman sekalian, tadi malam kita melihat bagaimana kemudian Rudi Simamora atau si anak Batak ini dikepung ya oleh sekelompok umat Islam karena merasa tersakiti, merasa terhina di video daripada si anak Batak. Dan terutama juga teman-teman sekalian di mana tadi malam anak Batak ini live ya dan debat sama Ustadz Yusuf PI ya, dan inilah yang dipersoalkan. Sementara live itu masa beramai-ramai mendatangi ya rumah Rudi Simamora untuk mendesak Polri untuk menangkap beliau, dan polisi juga ya, polisi beramai-ramai juga datang ke kilometer 13 Binjai itu ke depan atau kediaman Rudi Simamora untuk mengamankan ya teman-teman sekalian, karena kita takut ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga si Rudi itu dibawa oleh pihak kepolisian. Tetapi kita melihat perdebatan ini teman-teman sekalian, jadi ada pemicu semuanya. Dan lagi pula yang dilakukan oleh Rudi Simamora ini bukan monolog, tetapi ada lawan debatnya. Dan juga sudah minta izin, apakah boleh untuk membuka Al-Quran, apakah boleh membahas Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Muhammad. Ternyata diperbolehkan ya kan oleh lawan debatnya. Dan akhirnya ini yang terjadi teman-teman sekalian. Ya, di video ini saya akan tampilkan juga bagaimana kemudian Ustaz Juma, Nora Aritonang, ya itu menghina. Ya, bahkan bukan hanya mereka teman-teman sekalian, bahkan rata-rata yang mereka lah yang menghujat dan menghina. Ya, tapi ketika mereka diganggu, itu orang-orang yang tidak tahu apa-apalah mereka gunakan untuk ngamuk. Sehingga si anak Batak ya terpaksa diproses. Nah oleh karenanya mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Sangat, ya, sangat luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah peler. Betul, ya, saya akui ya, itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Ya, Yesus adalah penis. Penisnya. Ya, karena dia beda dia. Beda ya, oke. Saya tuh mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya mereka adalah tiga kemaluan tidak terpisahkan. Gitu. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin. Tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tahu Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berarti Yesus kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri menurut Yohanes 5 nomor 30. Ayo, kau berani? Kau berani? Mantap. Minum racun maut. Berani? Minum racun maut. Mana kekuasaan Tuhan kau yang sebagai juru selamat? Mana kekuasaan Tuhan kau sebagai juru selamat? Saya tantang kau. Ayo. Ayo, di mana? Ayo, kalau sampai besok pagi saya bangun berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan saya yang menciptakan saya, berarti Tuhan kau yang sebagai manusia yang mempunyai kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa yang dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Sudah, saya mau bicara. Kenapa kuku bicara? Lakukanlah tantanganmu. Lakukan tantanganku. Lakukan tantanganku. Saya kan hanya menyuruh tantang. Minum racun maut. Saya menantang Tuhan kamu. Tuhan Yesus, dengarkan saya. Saya adalah, saya adalah mantan umatmu. Diam kau tidak perlu bicara. Saya adalah mantan umatmu yang dulu menyembah engkau, yang saya elukan menjadi Tuhan. Diam kau.
Saya tantang, dengarkan saya. Di depan saya ada kitab suci kau. Kau diam. Tolong bekerja, host. Di depan saya ada kitab suci. Di depan saya ada kitab suci Bible kau. Saya tantang. Kau kan bilang tantang Tuhan saya. Tuhan Yesus yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saya tantang kamu Yesus yang sebagai Tuhan. Yang dulu saya adalah mantan menyembah nonot kau juga. Saya tantang ketika kau berkata di dalam Markus 16 nomor 16. Siapa yang menerima aku sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis, dia sekalipun dia meminum racun maut, dia tidak akan mati. Sekarang saya tantang kau Yesus yang sebagai Tuhan, Tuhan palsu atau Tuhan benar. Kalau menurut orang Kristen Tuhan yang benar, menurut saya kau adalah ilah palsu. Saya tantang kau ketika ada pengikutmu, pengikut setiamu yang katanya bersedia mati rela demi kau, yang kau katakan dalam Lukas 14 nomor 26, siapa saja yang mau menjadi muridku, dia harus membenci orang tuanya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin dia sudah melakukannya, membenci anaknya, membenci orang tuanya, sehingga menerima kau menjadi Tuhan dia. Selamatkan dia ketika dia minum racun maut. Oleh Bani Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu nama untuk Muhammad, nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Istri nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat, karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Kita ganti.